Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalika Roanda Frohyat dengan NPM 2406352885 dari kelas A mata kuliah terapi latihan lanjut Fisioterapi UI angkatan 2024. Di video kali ini, saya akan mereview dan menjelaskan isi dari video yang berjudul How the Brain Change During Learning yang disampaikan oleh Dr. Lara Boyd dari University of British Columbia. Video ini membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana otak kita bisa berubah setiap kali kita belajar sesuatu yang baru. Silahkan disimak. Hal pertama yang dijelaskan oleh Dr. Boyd adalah tentang neuroplastisitas. Jadi apa sih neuroplastisitas itu? Yaitu adalah kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, aktivitas, atau kebiasaan yang kita lakukan. Dulu banyak yang mengira otak berhenti berkembang setelah kita dewasa. Tapi ternyata tidak. Otak justru terus beradaptasi seumur hidup. Artinya, setiap kali kita belajar, berlatih, atau bahkan sekadar berpikir dengan cara baru, struktur dan fungsi otak kita ikut berubah. Lalu, Dr. Boyd menjelaskan ada 3 mekanisme utama bagaimana otak berubah selama proses belajar. Yang pertama, perubahan kimiawi. Jadi saat kita belajar, otak melepaskan zat kimia yang membantu komunikasi antar neuron. Ini yang membuat kita bisa menyimpan memori jangka pendek dengan cepat. Yang kedua yaitu perubahan struktural. Kalau kita terus berlatih, hubungan antar neuron akan semakin kuat, bahkan bisa membentuk koneksi baru. Nah, ini yang membantu pembentukan memori jangka panjang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perubahan fungsional. Setelah sering dilatih, area otak tertentu mulai bekerja lebih efisien dan terkoordinasi. Jadi, seiring waktu, otak kita benar-benar menyesuaikan diri dengan hal yang kita pelajari. Dr. Boyd juga menekankan bahwa tingkat kesulitan pembelajaran berpengaruh besar terhadap perubahan otak. Kalau sesuatu terlalu mudah, otak nggak banyak berubah. Tapi kalau terlalu sulit, justru bikin stres dan menyerah. Jadi yang paling efektif adalah belajar di zona menantang tapi masih bisa diatasi, atau istilahnya sweet spot dalam pembelajaran. Nah, menariknya, perubahan otak ini bisa bersifat positif maupun negatif. Kalau kita rajin belajar, olahraga, dan berpikir positif, otak akan berkembang lebih kuat. Tetapi kalau dari kitanya sering stres, cemas, atau punya kebiasaan buruk, otak juga bisa berubah ke arah yang kurang baik. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang bisa menurunkan kadar BDNF, yaitu zat penting yang membantu pertumbuhan dan koneksi antar sel otak. Kalau BDNF-nya turun, kemampuan belajar dan mengingatnya juga akan ikut menurun. Nah, selanjutnya ada cara menjaga kesehatan otak. Untuk menjaga agar otak tetap sehat dan plastis, Dr. Boyd memberikan beberapa tips penting. Yaitu yang pertama ada tidur cukup, sekitar 8 jam setiap malam. Ini bisa menurunkan kadar stres hampir setengahnya. Yang kedua juga kita bisa meditasi atau mindfulness, supaya pikiran lebih tenang dan fokus. Yang ketiga yaitu ada olahraga teratur. Karena dengan olahraga kita bisa meningkatkan kadar BDNF dan memperlancar aliran darah ke otak. Dr. Boyd bahkan melakukan penelitian tentang hubungan olahraga dengan kemampuan belajar. Pesertanya diminta berolahraga selama 9 menit dengan intensitas tinggi lalu belajar keterampilan baru. Hasilnya luar biasa, kelompok yang berolahraga belajar lebih cepat dan ingatan lebih kuat dibandingkan yang tidak berolahraga. Artinya, olahraga sebelum belajar bisa membantu otak siap menerima dan menyimpan informasi baru dengan lebih efisien. Jadi kesimpulannya dari video ini, kita belajar bahwa setiap orang bisa mengubah otaknya sendiri. Neuroplastisitas bukan cuma teori, tapi proses nyata yang terjadi setiap hari lewat hal-hal sederhana seperti belajar, olahraga, tidur cukup, dan mengelola stres. Jadi perubahan besar pada otak ternyata dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Cukup sekian review dari saya mengenai video How the Brain Change During Learning oleh Dr. Lara Boyd. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengertian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.